juga Pak untuk penanganan. Jadi kita sekarang perlu diketahui dengan ada perubahan pendanaan tadi, kita anggarkan 70 juta 950.000. Jadi monggo bisa sama-sama mengontrol ya, sama-sama mengontrol MKes. Jadi kita belikan peralatan itu 14 sprayer, kita distribusikan di masing-masing RT karena ada 14 RT yang disaringin. Kemudian kita berikan juga amunisinya kayak distribusikan APD sangat mahal Pak. Jadi kita juga nanti himbau juga ini kalau nanti banyak nonton, tolong untuk aparat lihat amunisi, keselamatan, meramil untuk kalau bisa para mungkin bisa juga kan ini ada orang memainkan kesempatan Pak menimbun Pak, menimbun APD kayak non sewu masker aja beli ada masker yang sekali buang itu mintanya berapa Mas? 15.000 Pak, satu lembar itu 15.000 habis dipakai dibuat itu 15.000 itu kan di luar jangkauan kita. Jadi akhirnya saya saya belikan karena kan kita sampai sekarang yang harganya sangat-sangat di luar nalar itu enggak. Saya kemarin menjumpai teman-teman di sebelah situ ada yang bikin sendiri untuk anaknya. Jadi secara sederhana ya. Untuk anaknya. Ya. Terus juga perlu dihimbau itu soal cuci tangan dan sebagainya itu Di depan rumah. Ya tips-tips yang kemarin dari Basnas kan Ini ingat keadaan bisa juga kita ingat ya, kita juga beli ini Pak, ini ember kayak gini, ember cat keran yang ada kerannya itu pun harganya gila-gilaan juga. Biasanya kan ember aja 15.000 15 tok ya, maksimal untuk 11.000 ya. Sekarang itu ember tok itu 30-an 30.000 ya. Kalau kita pakai keran itu 40.000 Pak. Itu pun kita nego rumahnya 43 ya. kasih harga 40. Kemarin juga kita kasih tantangan juga ada yang mau ngadain apa bisa nggak di wilayah ini yang karena kita juga betul lagi Pak akan kita drop ke musola untuk ember cuci tangan itu ternyata juga bahan bakunya langka sehingga ya memang benar larang jadi baru kita pesen 14 gawe nganu ae padasan kok bambu yo. Balik zaman kuno. Memang gini kemarin di medsos itu kan ada yang share itu di desa kan intinya mengalir gitu di ya. desa tertentu tuh ada Pak yang mensubsidi warganya semacam alat cuci tangan, kemudian sama apa namanya sabunnya. Terus bertanya sama saya di medsos itu, Pak Wahyu bagaimana atau disaringin gitu kan? Ya itu kan perlu biaya, perlu dana. Mungkin nanti biar saya sampaikan dulu kepada Bapak Pantiannya, apakah desa mampu apa tidak, ataukah ada program yang harus kita dahulukan daripada yang itu gitu. Ringin kan akeh bambu panjang gitu dure dikenai pinggo. Kadang-kadang di medsos tuh gini Pak, di desa tertentu punya program yang ditanya saya. Pripun Pak dadi untuk ringin gitu. Jadi kalau ember insya Allah nanti Pak kita akan adakan musola kita semua. Sementara kemarin ber-14 kita dropping di RT masing-masing. Monggo mau ditaruh di mana? Oleh yang musola, oleh yang ngarep omah RT enggak masalah. Jadi nanti disediakan airnya, dan disediakan sabunnya. Kalau sabun swadaya. Saya Pak. Jadi Ayo, kalau bisa itu nganu apa? Teman-teman yang biasa wudhu nganggo bak barang itu diciduk aja dibiasakan seperti itu supaya ikut gabung supaya apa supaya itu tadi tips membersihkan bersih diri dengan mengalir itu nganu apa dilakukan dan kemudian dibudayakan. Jadi caranya wudhu sing bener itu kan memang kudu diatur nomor kan gitu. Termasuk bersih diri terhadap adanya bencana virus sekarang. Niki tadi kan Pak Yoyo tim di lapangan itu sudah melakukan penyemprotan Pak ya. Sampai mana saja Pak yang disemprot Pak? Ya semuanya dari ya seluruh RT 4 sama RW 2 RT 4 RW 2 Yang disemprot bagian apa saja Pak rumahnya Pak? Telantik apa itu teras depan rumah, teras depan rumah, pintu-pintu, terus apa meja kursi tamu sama apa itu dinding-dinding
dinding-dinding apa itu? Pokoknya yang sering Tamu, ya, dipegang. kan yang sering dipegang oleh tamu yang bersangkutan. Terus tanggapan dari masyarakat gimana Pak? Nah, sip. Salut gitu ya? Salut. Ya kata malah ada yang minta itu apa? Nyemprot di Sampai ke belakang. ya belakang sampai pawon-pawon itu semua. Nah, Mungkin sekaligus ini Pak penjelasan sebenarnya itu yang kita semprot, yang kita utamakan itu yang tadi teras, kemudian pintu-pintu depan itu, handle, jendela, ruang tamu. Cuma kalau ada permintaan dari masyarakat mau masuk-masuk ya kita layani Pak. kita layani pokoknya. Karena kan itu non sewu kan juga dari bahan kimia Pak. Jadi khawatirnya ada Makanan-makanan gitu. Kan harus disemen dulu kan. Terus biasanya kapolri juga kalau kena logam bisa berdarah Nah, ya? betul. Kemarin saya ngadu ini itu baju belum Pak. Pas saya ngadu ini. Ya pas penyemprotan itu kata warga apa, "Nduk, gombalku dadi abang." Iku terakhir gombalem menawa sing abang. Tak coba nggih ting napa gombal sanase ya boten abang. Ya kok sing gawe soge kayak guyon tuh kono ae. Tapi guyon katanya ge serius. Belum tahu Pak. Terus ini Pak Sekdes, untuk ini kan kita mendekati bodong gitu. Biasanya kan banyak warga kita yang pulang mudik. Himbauan-himbauan penjenengan untuk warga yang bermudik, kemudian langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan itu apa Pak? Gitu. Ya, tetap kita bisa prosedur Pak bahwa warga datang itu wajib lapor Lapor, ke ya. pihak Pemdes boleh langsung periksa ke bidan desa, puskesmas atau nanti atau dokter Monggo itu lebih baik. Terus saya Oke. mekanisme laporannya apakah datang atau lewat HP Boleh saja? datang, boleh lewat HP Pak. Jadi kita kan udah buat banner-banner itu Pak. Oh iya. Kita sebar di titik-titik strategis sehingga dia kan bisa minimal di perangkat terdekat Pak. Iya. Karena di semua wilayah kan udah ada Ada semacam panitianya, Oke, gitu. betul. Jadi udah sekarang udah proaktif, bahkan mungkin yang kalau rekapan sekarang ya mungkin nggak cuma 50 Pak. Yang Bisa lebih sudah ya? Sudah lebih. Gitu. Terus terkait nih Pak, di TV-TV kok ada long distance apa social distance Social itu, distance, pembatasan. nah saya dijelaskan Pak kesannya masyarakat Oh, oke. perso long distance apa namanya Social distance. social distance kuno apa Pak? Social distance itu kan ya saya juga baru baca kemarin. Social distance itu ternyata istilahnya jaga jarak. Jaga jarak. Istilahnya kita biasanya sering pergi keluar kota, desa lain, nonggo itu dibatasi. Kemudian untuk kegiatan yang mengumpulkan banyak orang itu Banyak juga dikurangi Pak. Itu yang dimaksudkan dengan social distance. Makanya ada himbauan saksi aja sekarang nggak boleh Pak, karena itu mendatangkan Orang banyak. Dan kalau nekat itu ada ancaman pidana Pak itu. Jadi saya nggak tahu pasal berapa, cuma kalau nekat itu bisa dipidanakan dan juga bisa dipenjara. Ada sanksi hukumnya Ada Pak. sanksi, ya. Jadi seperti itu Pak. Nah, makanya untuk masalah desa ringan kemarin juga udah ada beberapa yang mau ada punya hajat Pak. Hajat, Iya, ada hajat sunatan dan sebagainya. Akhirnya juga mendo Pak setelah kita beritahu, kita beri pemahaman. Jadi social distance itu jaga jarak sebenarnya. Jaga jarak. Jaga jarak biasanya kumpul-kumpul wong akeh, saiki dilongke karena kita tidak tahu. Sing diperangi ini kan nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Virus. Jadi virus yang mungkin udah bermutasi corona. Udah corona kebal. Virus yang kebal, jadi virus dari nak dulu sosialisasi kalau di luar nempel 15 detik kan mati Pak. Iya. Sekarang enggak, dia bisa bertahan 8 jam lebih. Betul Pak. Jadi himbauan untuk masyarakat begitu datang ke Desa Ringin paling tidak harus melakukan isolasi diri dulu Pak ya di rumah ya. Betul. Selama kalau saya dengar-dengar itu 14 hari ya karena masa inkubasi COVID ini rentang waktu 14 hari. Jadi kalau 14 hari ini tidak ada tanda-tanda berarti yang bersangkutan sudah aman. Bahkan ini sebenarnya bukan 14 hari Pak. Saya juga baru tahu
sebenarnya 21 hari. 21 Ya, malah jadi ya. 14 itu mulai menyerang, kita bertahan sampai sembuh. Itu seperti itu. Kalau tertangani loh Pak. Jadi sebenarnya 21 hari 21. masa inkubasi virus nCoV 19. Jadi perlu ditekankan lagi Pak nggih, untuk warga Ringin yang baru datang itu yang bersangkutan harus melakukan isolasi diri dulu. Kemudian laporan ke pihak Pemdes atau panitia penanggulangan. Kemudian untuk masyarakat sendiri itu jangan menghakimi Pak ya. Jangan menghakimi terus dianggap yang datang itu terus membawa virus gitu ya. Jadi artinya walaupun ada pendatang atau yang mudik ke desa itu terus jangan dianggap bahwa yang bersangkutan membawa virus. Tapi perlu digarisbawahi, kita maupun yang datang itu harus hati-hati, saling jaga. Yang datang juga harus isolasi diri. Kemudian tetangga-tetangga jangan terus menganggap kena gitu. Kan yang selama ini terjadi kan Apalagi kalau di dalam laporan itu mereka sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan dari lokasi-lokasi tertentu. Misalnya dia kemarin dari Rio terus misalnya di karantina di Pulau di Jeporo, terus lewat pelabuhan di Surabaya dan sebagainya. Kalau sudah melalui itu biasanya ya otomatis aman karena sudah melalui tahapan-tahapan itu. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan itu sudah mendapatkan perlakuan seperti itu, mestinya terus ya jadi kebalik iya Tapi jadi isolasi secara sosial gitu loh. bener Pak. Jadi memang beberapa yang dari luar negeri udah dikarantina. Termasuk kemarin itu sambung ada yang dikarantina di pulau apa itu. Jadi begitu dia dari Malaysia atau mana, nggak boleh langsung pulang. Digiring karantina. Padahal dia juga mau nikah Pak, jadi akhirnya ya agak ditunda. Iya, tanggalnya harus misalkan tanggal sekian, akhirnya mundur. Akhirnya ya butuhnya berbeda. Menyelesaikan ketok. Tapi kadang-kadang gini Pak, yang datang kan sudah dikarantina, di sananya sudah dinyatakan sehat. Tapi yang risiko di jalan itu loh Pak masih. Misalnya kita kan naik bis kan kendaraan umum, ya kan? Sehat, kemudian di perjalanan menyentuh barang-barang yang ada. Itulah gunanya lapor ke desa Ya, itu atau kan melakukan pemeriksaan begitu sampai di desa. Ingin gitu. Jadi kan Tetapi begitu sudah mendapatkan justifikasi sehat. Sehat. Nah, kemudian tonggo-tonggo ya kudune harus mengakui sehat aman berarti. aman gitu loh. Yang takutnya Atau terus dicurigai. kayak terus membawa virus bahaya. Karena itu Pak, itu sekarang itu sing berat itu apa ya, klaim masyarakat. Klaim. Jadi saya menganggap itu Itu hukuman yang moral itu menyakitkan sangat hati. Itu sangat berat imun loh, daya tahan tubuh bisa menurun itu kalau diperlakukan seperti itu. Jadi tertuduh Pak seolah-olah. Iya. Makanya kita himbau ya, lah kalau sudah jelas-jelas sehat, baik-baik saja ya sudah kita seraungi biasa. Nah misalnya di mulai dijak ngopi ya saya dijak ngopi. Aja terus lagi harap marek ditinggal rumah. Jadi kesimpulannya bahwa untuk masyarakat ini tidak usah takut ya. Jadi karena dari pihak desa juga sudah menganggarkan yang begitu besar untuk anggaran penanggulangan ini, dan realisasinya ada semacam penyemprotan secara terprogram, secara periodik. Jadi sekali lagi masyarakat jangan takut, bahwa jangan panik, bahwa pihak Pemdes sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menganggarkan itu dan lewat action secara periodik melakukan penyemprotan dan disinfektan secara menyeluruh di semua desa. Kan ini juga sesuai Pak. Ternyata belum ada, seminggu udah nyemprot berapa kali, mulai Jumat, Minggu. Ini ada kemarin juga ada apel di kepolisian nyemprot lagi. Kemarin dari Demula sudah nyemprot. Hari ini ada instruksi dari serentak di seluruh desa di Kecamatan Pamotan untuk menyemprot. Bahkan mungkin Rembang ini Pak. Satu Rembang itu nyemprot. Kita nyemprot lagi. Berarti dalam seminggu udah berapa kali disemprot? 4 kali. Jadi artinya insya Allah desa kita lingkungan kita aman Pak ya. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin ya, kalau mau alam ya namanya kita berusaha. Gitu.
mari jalani hidup secara normal meskipun tetap waspada. Iya. Apalagi ini kemarin ada keterangan bahwa PDB masih berpantauan Modal sudah sehat dengan sehat. Ayo lah, khususnya Kecamatan Pamotan, tapi kita jangan terlena. Jangan terlena, tetap waspada. Karena yang kita perangi nggak Kelihatan. Terus mungkin yang terakhir dari Pak Lurah mungkin ada himbauan kepada warga kita mengenai COVID ini. Untuk warga RW RT 2 mungkin nanti malam itu istilahnya kesehatan. Iya. RW 2 ini putih Pak? RT 2. RW 2 Saya itu. RW 1. Iya. Oke. Itu sudah kelompok gitu loh. Yang kelompok bumbunya itu 7 macam. telak jalan itu. Telak balak. RT Papat Kan juga sudah berlaku itu. besok malam Nanti- Jumat. nanti Enggak RT malam juga sore bisa Dari setengah lima. pelak Setengah lima. Kita sudah kemarin untuk RW 3 sudah, RT 3 sudah. Tapi ini kok di sisi lain malah tidak berbahaya karena kita mengumpulkan warga. Yang penting pak, Istilahnya- memastikan tidak ada pendatang yang diduga. Yang penting nggak ada pendatang, yang bukan dalam wilayah Dalam wilayah tempat nggak apa-apa. Tidak ada pendatang. Nggak ada pendatang, yang Jadi diduga. mungkin itu gini Pak Ayu, saya mencermati dari sisi spiritualisme. Jadi kita berusaha bukan cuma lahir. Jadi mungkin ya terus kalau kita saya nangkang melarang itu kan juga khawatirnya ada imbas kurang baik. Iya, iya. Jadi kita ya sama-sama ya berpikir positif itu salah satu upaya preventif dari segi batinnya. Batinnya. Karena perlu juga kan memang doa itu kan juga sebuah senjata untuk mengatasi bahaya. Jadi tidak hanya usaha tapi berdoa juga Ya, harus betul maksud. dibalik. Seperti minggu sore kan berjali jalinan, tapi hanya 3 orang. Tapi kan pakai itu apa? Pakai yang keras itu, Iya, wah, iya. itu wah, dibiarkan itu wah. Padahal hanya Karena 3 tiga. orang. Pak Yusuf. Ini demikian bincang-bincang kita mengenai penanggulangan dampak COVID-19 di Desa Ringin. Jadi kita tadi sudah mendengar dari Bapak Kepala Desa, dari Bapak Sekdes sebagai Ketua Panitia mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Pemkes Ringin dalam penanggulangan ini. Jadi sekali lagi diimbau kepada masyarakat maksimal mungkin berupaya berperan serta di dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19 ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya di Desa Ringin khususnya dan semua orang di Rembang pada umumnya selamat dari bahaya COVID. Amin. Dan diminta yang terakhir adalah peran serta dari semua elemen masyarakat dalam mendukung program yang dilaksanakan pemerintah Desa Ringin. Terima kasih.